Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan saya sebagai praktikan shift 2 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu dalam modul ketiga, yaitu peta kendali CUSUM dan EUMA. Langsung saja kita lihat soalnya. Di sini terdapat soal tugas mingguan untuk shift 1 dan shift 2. Jadi di sini saya akan menggunakan yang shift 2, yaitu sebuah mesin digunakan untuk mengisi kaleng dengan aditif oli motor. Sampel tunggal dapat dipilih setiap jam dan beratnya dapat diukur. Jika asumsi target proses mesin adalah 25,05 oz, individu pengamatan selama 24 jam operasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu di sini terdapat tabel data observasi sebanyak 20 buah dan nilai-nilai XI-nya ada juga sebanyak 20 buah. Oke. Tentukan A, buatlah peta kendali CUSUM dengan H sama dengan 4,77 dan K sebesar 0,25, dan B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,5 dan L sama dengan 2,7. Oke, langkah berikutnya atau step berikutnya, kita perlu memindahkan data yang ada di soal ke dalam Excel, karena nanti kita menggunakan software RStudio. Di sini saya udah bikin Excel-nya dengan berisikan data observasi yang ada di soal dan nilai XI-nya sebanyak 20 juga, dan berada di sheet 1 dengan nama tuming_modul_3. Oke, baik, lanjut kita ke penyelesaian soalnya dengan menggunakan RStudio. Oke, di sini langkah pertama kita klik file, kemudian new project. Kita tunggu sampai muncul pop-up output dari klik new project tadi. Oke, setelah itu kita pilih yang existing directory. Di sini sudah terdapat project working directory-nya, terdapat lokasi penyimpanan tugas mingguan ini. Karena saya udah nyoba nyelesain soal ini sebelumnya, jadi di sini kita cancel aja. Langsung berikutnya adalah klik new file, kemudian pilih rscript, ctrl atau ctrl shift n. Tapi saya udah punya script, jadi kita klik file, kemudian open file, kemudian masukkan script yang udah dibuat sebelumnya kalau emang udah buat. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke sintaknya. Langkah pertama yaitu kita menginstal package dengan sintak install.package untuk readxl dan qcc, di mana readxl ini adalah sintak untuk membaca Excel yang tadi kita buat. Kemudian QCC ini untuk quality control chart. Oh ya, untuk file existing tadi itu diletakinya dalam satu folder bersamaan dengan Excel yang dibuat tadi biar bisa dibaca di sini. Oke, kemudian kita aktifkan package. Karena kita udah install, jadi kita nggak usah nge-run install package. Langsung aktifkan package saja dengan sintak library. Kita blok, kemudian run sintaknya dengan ctrl enter. Oke, setelah itu kita menginput data soal 1 dengan sintak read_xlsx, karena kita menggunakan pembacaan sistem dari Excel. Kita namai di sini untuk penyimpanannya nanti yaitu tuming_modul_3. Kemudian dari sintak tersebut kita masukkan dalam kurung kutip 2 tuming_modul_3.xlsx atau nama si Excel yang kita simpan tadi. Kemudian koma sheet sama dengan 1 karena kita menggunakan data Excel yang ada pada sheet 1. Oke, habis itu kita ctrl enter. Kita tunggu.
Di sini akan muncul tuming underscore modul underscore 3, oke, dengan data 20 dari pembacaan si Excel-nya. Masuknya ke penyimpanan ya. Kalau misalkan di kita membuat existing datanya berbeda dengan folder yang penyimpanan Excel, kita bisa nambah di import data set, kemudian pilih Excel, masukkan Excel-nya nanti. Oke, skip, langsung aja kita ke membuat peta kendali CUSUM dengan sintak CUSUM di sini. Oke, habis itu kita masukkan isiannya, yaitu data, size, center, standar deviasi, head start sama dengan 0, decision interval, SS shift, data name, kemudian lain-lainnya. Oke, langsung di sini kita masukkan tuming underscore modul underscore 3, di mana ini adalah si datanya yang tadi, kemudian XI adalah angka-angka yang akan kita hitung dari data observasinya. Kemudian koma, di sini koma enter, kemudian masukkan sintaks center sebagai asumsi target pada soal, kemudian sama dengan 25,05 sebagai nilai besarnya. Kemudian koma, decision dot interval sama dengan 4,77, di mana decision interval ini adalah nilai H-nya. Kemudian koma, SS shift ini sama dengan 0,25, di mana SS shift ini adalah nilai si K-nya. Kemudian koma, title, Xlab, dan Ylab ini adalah sintak untuk tampilan pada plots-nya nanti. Title-nya kita bikin sebagai peta kendali CUSUM underscore nim, koma, Xlab sama dengan data ke, kemudian Ylab-nya sama dengan sebagai CUSUM. Kemudian add.stat-nya kita bikin false karena tidak ada data yang kita tambahkan atau tidak ada data statistik yang ditambahkan. Habis itu kita langsung running aja dengan CTRL enter lagi. Dapat dilihat di sini dapat dilihat pada plots atau kanan bawah ini terdapat peta kendali CUSUM underscore nim yang udah berbentuk peta kendali, di mana Ylab-nya sama dengan CUSUM dan Xlab-nya sama dengan data ke. Dan di sini terlihat bahwa ada data yang di luar batas kendali. Untuk data keberapanya kita bisa lihat di sini, sebenarnya itu data ke-20, namun kalau emang mau dilihat kita dapat menggunakan sintak violation untuk peta underscore CUSUM. Oh ya, di sini peta kendalinya kita namai dengan peta underscore CUSUM. Jadi di sini peta underscore CUSUM violation. Habis itu kita run dan dapat dilihat di bawah kiri ini lower, untuk batas bawahnya sama dengan 0 karena batas bawah aman, tidak ada yang keluar batas kendali. Kemudian untuk upper, di sini upper ada angka 20, artinya ada data yang keluar batas kendali di data ke-20. Kemudian kita lihat ringkasan peta kendali CUSUM dengan summary dan masukkan nama yang kita buat tadi dengan peta underscore CUSUM. Oke, di sini dapat dilihat CUSUM chart for data tuming underscore modul underscore 3 XI adalah sebagai berikut. Oke, langsung aja kita buat peta kendali EUMA. Sebenarnya membuat peta kendali ini sintaknya sama, hanya tinggal menyesuaikan isiannya aja. Jadi langkahnya sama, itu kita beri nama untuk petanya itu peta underscore EUMA untuk masuk ke datanya nanti. Kemudian EUMA sebagai sintak awal. Kemudian masukkan data dari penyimpanannya, yaitu tuming underscore modul underscore 3. Kemudian X ini adalah si angka-angka yang bakal kita gunakan sebagai data observasi perhitungan di sini. Kemudian senternya atau asumsi targetnya sama kayak CUSUM tadi 25,05, dan bedanya di sini kita menggunakan lambda dan n sigmas. Lambdanya sendiri itu terdapat pada soal tadi, terdapat pada perintah soal yang B sebesar 0,5 ya. Terus n sigmas ini sebagai L pada perintah B tadi,
yaitu sebesar 2,7, kemudian koma, title, xlab, dan ylab-nya sebenarnya sama kayak yang cusum tadi, cuman kita bedakan di ylab-nya sebagai EUMA, dan title-nya juga kita ubah menjadi peta kendali EUMA underscore name. Kemudian koma, enter, add dot stats sama dengan false, karena kita juga nggak ada nambahin data statistik baru, jadi kita gunain false. Oke, lanjut. Pada plot di sini terlihat juga bahwa ada data yang keluar batas kendali di peta kendali EUMA ini. Oke, kita lihat data mana yang keluar batas kendali dengan sintak violation untuk peta underscore EUMA. Dapat dilihat di sini, data yang keluar batas kendali adalah di data ke-20. Artinya sama seperti pada peta kendali cusum tadi, di mana data yang keluar batas kendali adalah di data ke-20. Oke, kita lihat ringkasan peta kendali EUMA dengan sintak summary. Dapat dilihat di bawah sini, di bawah kiri, terdapat LCL dan UCL atau batas atas batas bawah si peta kendali EUMA untuk data 1 sampai 20. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan perbaikan peta kendali cusum dan EUMA dengan menghilangkan data yang di luar batas kendali dari peta cusum dan EUMA tadi, dengan menggunakan sintak tuming underscore modul underscore 3 dalam kurung kurawa min 20, koma. Kenapa min 20? Karena data yang keluar batas kendali pada kedua peta tadi ada di data ke-20. Kebetulan sama, jika emang nantinya ada data yang keluar batas kendali lagi, kita masukin aja dengan bentuk sintak yang sama, yaitu min, kemudian isi berapa nilai data yang keluar batas kendali. Oke, bentar. Kita lanjut. Kemudian di sini kita menamainya dengan fix aja biar bisa dibedain di sini. Kemudian kita print tuming underscore modul underscore 3. Habis itu kita run. Oke, di sini terdapat data baru di penyimpanan, yaitu tuming underscore modul underscore 3 underscore fix, di mana artinya ini adalah data yang sudah dihapuskan si data penyimpanan di tuming modul 3 yang sudah dihilangkan data yang keluar batas kendalinya, yaitu 20. Jadi data ke-20 kita hapus, jadinya ada 19 data doang di sini. Oke, terus kita membuat peta kendali cusum dan EUMA perbaikannya dengan sintak yang sama, cuman di sini kita namainya biar bisa jadi pembeda, kita tambahin fixed, dan di sini juga kita isi sebagai kita masukin datanya sebagai tuming underscore modul underscore 3 underscore fixed untuk data XI, dan sintaknya sama aja menggunakan sintak cusum. Sisanya sama, hanya diganti pada title ditambahin fix, dan data yang dimasukkan adalah data yang sudah diperbaiki, yaitu di sini dapat dilihat 19. Habis itu kita running datanya. Oke, dapat dilihat di sini bahwa tidak ada data yang keluar batas kendali lagi pada peta kendali cusum setelah dilakukan sekali perbaikan. Oke, begitu juga sama di membuat peta kendali EUMA perbaikan. Sintaknya sama seperti membuat peta kendali EUMA sebelumnya, hanya diganti penamaan datanya sebagai peta underscore EUMA underscore fixed. Dan di sini juga kita masukkan data awal, yaitu tuming underscore modul underscore 3 underscore fixed. Karena yang terbaru adalah yang fixed, dimana tadi kalau misalkan kita pakai tuming underscore modul underscore 3, datanya masih 20, dan tetap aja di plotsnya nanti bakal ada yang keluar batas kendali. Oke, sisanya sama untuk center, lambda, and sigma, dan title-nya kita tambahin sebagai fix. Untuk xlab, ylab, dan add stat-nya sama, jadi kita langsung running aja. Oke, dapat dilihat di sini bahwa sudah nggak ada data yang keluar batas kendali pada peta kendali EUMA setelah dilakukan sekali perbaikan.
atau perbaikan sebanyak 1 kali. Oke, langsung aja langkah selanjutnya melihat data yang keluar dari batas kendali peta CUSUM dan peta EUMA yang setelah diperbaiki. Langsung aja kita running dua sintak ini. Dapat dilihat di sini untuk peta CUSUM perbaikan hasilnya adalah 0 untuk lower dan uppernya. Kemudian untuk EUMA sendiri yang setelah diperbaiki sebanyak 1 kali juga sama, hasilnya adalah 0. Jadi kedua peta ini setelah diperbaiki sebanyak 1 kali, hasilnya sudah aman, tidak ada data yang di luar batas kendali dengan menghilangkan data ke-20. Karena data ke-20 tadi adalah data yang sebagai data yang keluar batas kendali. Kemudian kita lihat ringkasan peta kendali CUSUM yang telah diperbaiki dan EUMA juga. Langsung aja kita running kedua sintak ini dan dapat dilihat di sini. Oke. Untuk summary of group statistik CUSUM adalah seperti ini ringkasannya. Kemudian untuk yang peta kendali EUMA ringkasannya seperti ini. Terdapat LCL dan UCL untuk data 1 sampai 19. Oke, sekian penyelesaian tugas mingguan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.